Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Kesempatan Tanpa Label Mewujudkan Kesetaraan Gender di Dunia Kerja. Proyek ini merupakan bagian dari upaya untuk memahami dan mengimplementasikan tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 5, yaitu kesetaraan gender. Selanjutnya, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Prawiri Alif Sansia. Saya merupakan mahasiswi dari BINUS Online Learning jurusan Teknik Industri dari kelas BQD HL dengan NIM 270251015. Sedikit berbagi pengalaman, saya mempunyai hobi yaitu mendaki gunung. Ini merupakan foto ketika saya mendaki gunung ke Merbabu beberapa bulan yang lalu. Alasan saya mendaki gunung, saya ingin menikmati keindahan alam Indonesia dan sekaligus mencari ketenangan di gunung. Karena dengan naik gunung, saya merasa saya bisa bebas, saya bisa tenang, lepas dari stres setelah rutinitas yang padat. Langsung saja ke materi presentasi. Presentasi kali ini saya akan membaginya menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama latar belakang masalah, di mana pada bagian ini menjelaskan alasan dan konteks kenapa proyek ini penting dilakukan, khususnya terkait kesetaraan gender di dunia kerja. Yang kedua, rumusan masalah. Ini tuh menguraikan pertanyaan atau isu utama yang ingin saya jawab melalui proyek ini. Dan yang ketiga, hasil temuan di lapangan. Jadi, saya akan membagikan hasil temuan berdasarkan wawancara selama proyek berlangsung. Dan empat, solusi yang ditawarkan, yaitu merekomendasikan langkah-langkah konkret yang bisa diterapkan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Dan yang terakhir, refleksi pribadi sekaligus kesimpulan setelah berbagi pengalaman dan pelajaran yang saya dapat selama mengerjakan proyek ini. Nah, untuk latar belakang masalahnya, jadi kesetaraan gender di dunia kerja di Indonesia ini masih tertinggal. Karena ini tuh dapat dilihat dari indikator, yaitu rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Ini terlihat bahwa perempuan hanya sekitar 55% dibandingkan laki-laki 80%. Banyak perempuan bekerja di sektor informal yang minim perlindungan, dan pengangguran perempuan berpendidikan tinggi hampir 2 kali lipat dari laki-laki. Selain itu, perempuan menerima upah 22% lebih rendah padahal posisi jabatannya sama. Dan masih terjadi dominasi laki-laki di jabatan strategis. Kondisi ini menunjukkan diskriminasi gender masih menjadi kendala utama dalam dunia kerja. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya dapat merumuskan masalah 3. Yang pertama, mengapa tingkat partisipasi perempuan dalam dunia kerja masih lebih rendah dibandingkan laki-laki di Indonesia? Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala utama dalam mewujudkan kesempatan kerja, jenjang karir, dan upah yang setara bagi perempuan. Dan yang ketiga, bagaimana strategi yang efektif untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, adil, dan bebas dari diskriminasi gender sesuai dengan prinsip SGDS ke-5. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, kita telah melakukan wawancara terhadap 5 narasumber. Didapatkan hasil temuan kita simpulkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, berdasarkan hasil wawancara, terdapat program pemberdayaan perempuan, yang dimana beberapa perusahaan seperti PLN, Indonesia Power, dan Star Energy telah mengimplementasikan program pemberdayaan perempuan. Namun, representasi perempuan di bidang teknis masih tergolong rendah. Yang kedua, persepsi tradisional dan lingkungan kerja inklusif. Masih banyak yang menganggap bahwa pekerjaan fisik sesuai bagi laki-laki, meskipun tidak terdapat kebijakan diskriminatif secara formal. Nah, sementara itu, untuk perusahaan seperti GMF dan Eurasia telah berhasil menciptakan lingkungan kerja yang inklusif melalui adaptasi dan toleransi antar pegawai. Dan yang terakhir, fasilitas kerja dan penilaian kerja memadai juga menjadi faktor pendukung untuk mencapai kesetaraan gender. Nah, kita menawarkan 3 solusi. Yang pertama, peningkatan kesadaran dan edukasi gender di tempat kerja, yaitu melalui kampanye kesetaraan gender serta pelatihan rutin bagi seluruh karyawan dan manajemen untuk menghapus stereotip dan bias berbasis gender. Yang kedua, pengembangan kepemimpinan perempuan, menyediakan pelatihan
kepemimpinan khusus bagi perempuan dan membuka peluang jenjang karir yang setara, terutama di bidang teknis dan strategis. Yang ketiga, advokasi kebijakan inklusif di tingkat perusahaan dan pemerintah, yaitu mendorong penerapan kebijakan rekrutmen, promosi, penilaian kerja berbasis kompetensi, serta memastikan ketersediaan fasilitas kerja yang mendukung kebutuhan gender secara adil. Nah, berikut merupakan refleksi pribadi. Saya sudah melakukan wawancara dengan Ibu Loka Sabina. Beliau merupakan salah satu pegawai di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung. Saya belajar bahwa kesetaraan gender ini dapat terwujud melalui budaya kerja yang adil dan berbasis kompetensi, bukan status atau gender. Meskipun Ibu Loka ini masih kontrak, beliau merupakan pegawai yang mendapatkan peluang pengembangan yang setara. Ini menunjukkan bahwa praktik sehari-hari seperti pembagian tugas yang adil dan pelatihan inklusif lebih berdampak daripada sekedar kebijakan formal. Pengalaman ini mendorong saya untuk lebih kritis dalam mengadvokasi kesetaraan, terutama di sektor informal. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai proyek kesempatan tanpa label mewujudkan kesetaraan gender di dunia kerja. Saya berharap proyek ini bisa membuka lebih banyak ruang diskusi dan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender di dunia kerja. Terima kasih. Saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.